Ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya senang sekali karena bisa hadir di kebun Pak Ratno di daerah Parangtritis, itu lokasi wisata terkenal di Jogja. Nah, beliau ini adalah salah seorang penghobi bonsai senior di Jogja. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit tentang dunia bonsai. Kita bisa belajar dari beliau banyak sekali karena koleksinya juga bagus-bagus dan banyak. Sebetulnya saya mengenal bonsai itu hanya sebatas mengenal dari tahun 95, dan dari situ saya mulai ada keseriusan untuk lebih jauh lagi apa itu bonsai. Nah, akhirnya sampai sekarang pun saya masih sesibuk apapun saya masih luangkan waktu untuk ya sedikit merefresh mengenai pohon. Nah, untuk memulai bonsai bagi teman-teman yang mau memulai, ada beberapa yang harus diketahui. Kita kini main makhluk, jadi bukan sebatas suka. Jadi sesibuk apapun kita harus perhatikan karena ini makhluk. Itu. Terus jenis pohon yang paling mudah ini jenis ficus, itu beringin. Ini kebetulan ada sampel beringin Thailand. Ini jenis yang paling mudah untuk memulai bonsai karena ini perkembangbiakannya sangat mudah dengan cara tek dan okulasi dan cangkok, dan pohon ini sangat bandel. Tapi sebandel-bandelnya ini makhluk, tetap kita harus perhatikan kebutuhan dia seperti air, unsur hara, vitaminnya di dalamnya, tetap kita harus perhatikan. Untuk memulainya ini ada teknik ground tapi semi gantung akarnya, karena kita alurkan lewat pipa-pipa yang sudah kita atur agar perakaran itu bisa mekar sesuai yang diinginkan. Dari situ kita kontrol pergerakan akar. Ketika ada beberapa akar yang melintang, kita harus segera pangkas karena itu potensi akar melintang. Kalau dibiarkan nanti akan kurang bagus. Terus kedua, ini bicara mulai pohon, dari mulai akar ada batang utama nih. Batang utama pun kita ikutin. Batang utama kita ikutin sesuai pertumbuhan dia. Setelah batang, kelihatan batang utamanya bergerak kemana. Terus kita susul dengan percabangan. Percabangan kita biarkan dulu tumbuh dia sesuai kesehatan dia. Ketika ada beberapa cabang yang memang kurang, karena ini kaitannya sama seni, ketika ada cabang yang kira-kira kurang nyaman kita lihat, segera kita pangkas, kita suburkan yang memang kita potensi untuk kita pelihara. Satu contoh ini dulu sempat besar, saya pangkas karena pergerakannya terlalu liar untuk nanti sebagai ujungnya pohon. Dan ini ada tumbuhan baru yang suatu saat kita bisa arahkan. Mungkin gambarannya seperti ini. Nah, dalam memulai bonsai, terutama kesehatan daripada pohon, yang tidak kalah pentingnya kesehatan daripada pohon. Ketika pohon itu mulai ada beberapa virus atau penyakit-penyakit, terutama yang ini tikus paling disukai dengan penyakit yang putih, kita segera semprot. Syukur-syukur kalau punya waktu disikat pohonnya. Kita jaga kesuburan bonsai untuk memulainya, karena dari kesuburan itu kita bisa mendapatkan seni bonsai yang kita inginkan. Kalau pertumbuhannya kita tidak perhatikan, dia tumbuhnya pun kurang begitu subur, tidak begitu sehat. Tadi apa yang kita inginkan, kadang cabang yang saya ingin tumbuh di satu titik kadang nggak tumbuh. Mungkin itu untuk memulai daripada bonsai. Dan jenis ini, jenis beringinnya itu yang paling sangat mudah. Dia fleksibel, sebesar apapun batang bisa di ini. Tapi sebaiknya ketika mau mengarahkan, gunakan kawat untuk menghindari patah batang. Sefleksibel apapun tetap kita harus bantu dengan
kawat. Fungsinya salah satunya untuk mengarahkan dan untuk menjaga ranting tidak gampang patah. Nah, untuk memulai bonsai itu nggak usah khawatir dengan nilai rupiah, nggak usah khawatir itu pohon-pohon mahal, itu nanti akan bergerak dengan sendirinya karena itu karya seni. Ketika karya seni dihargai orang dan itu pantas, nilainya akan mengikuti, seperti itu. Tapi konotasi masyarakat memang bonsai itu hobi yang mahal, tapi sebetulnya kalau kita jalankan sebetulnya tidak. Satu contoh, dengan mungkin Anda dengan motong beberapa ranting jenis ini kita tanam, terus kita olah dari awal, pergerakannya kita arahkan dari awal, akan muncul suatu karya seni bonsai yang bagus, akhirnya menimbulkan harga yang pantas, yaitu akhirnya konotasi masyarakat mengenai bonsai memang mahal. Tapi sebetulnya kalau mau memulai dari awal nggak ada nilai mahal sebetulnya. Nilai mahal ketika nanti bonsai itu sudah pantas untuk diapresiasi dalam bentuk materi. Nah, mengenai gaya bonsai, kembali lagi nih bicara seni. Bicara seni itu gaya itu diikutin. Kalau menurut saya itu gaya itu ngelihat dari bahan dasar pohonnya itu sendiri. Kita lihat dulu pergerakan pohon itu seperti apa, baru bicara gaya. Ya, baru bicara gaya. Misalkan ada gaya tegak, gaya miring, gaya meliuk atau moyogi seperti itu. Kita lihat dulu bahan dasarnya, baru kita bicara gaya. Sebetulnya ini pohon kita main makhluk dan ini makhluk hidup, tidak ada sudut sebetulnya. Sebenarnya Ini 360 derajat kita harus bisa menikmati, jangan cuma dari satu arah gitu. Cuman ada satu poin yang memang harus, ada satu icon memang yang harus kita pilih dari 360 derajat untuk menunjukkan kenyamanan sudut pandang. Kenyamanan sudut pandang. Kenyamanan salah satu, ada beberapa. Kalau bicara kenyamanan itu jangan sampai ada saya mau melihat ke sini terhalang ini, melihat ke sana terhalang ini, gitu kenyamanan gitu. Tapi terutama kalau ke gaya sih ini pergerakan dulu. Kita lihat pergerakannya. Kalau ini formal, ini namanya gaya formal. Gaya formal, tapi pergerakannya itu moyogi atau pelenggok. Pergerakannya. Artinya gerak dari bawah, muter ke sini, muter ke sini. Tapi ini hasil akhirnya, targetnya dari saya itu formal. Gayanya gaya formal. Seperti itu. Sebetulnya nggak ada trik atau nggak ada apa ya untuk memperbesar ini, karena makhluk kita ikutin usia dia. Tapi ada beberapa cara untuk bisa dia tumbuh subur. Otomatis korelasinya ketika tumbuh subur, percabangan dan batang akan ikut besar, seperti itu. Jadi kalau mempercepat nggak ada, itu semua ini kan ciptaan Tuhan ya. Jadi ngikutin usia dia, cara memperbesar batangnya itu satu dengan ini kan ada teknik yang menggantung sebetulnya. Menggantung. Bambu itu ya, Pak? Ya, dibantu. Jadi ini teknik ground tapi menggantung. Jadi bukan di ground di tanah langsung. Teknik menggantung, dan karena ini hidup dari makanan, kita lepaskan dia untuk mencari makan secara liar, secara sendiri, dan kita atur sampai tanah, sampai menyentuh tanah. Jadi salah satu trik juga untuk dia lebih subur lagi, karena tidak hanya mengandalkan makanan yang ada di wadah, tidak mengandalkan makanan yang ada di pot. Tuh. Dengan dia akarnya lari keluar sampai ke tanah, dia akan bebas dia mencari makanan yang dia butuhkan. Nah, ini kelebihannya ketika akar sudah menyentuh tanah asli ke bumi, kita ada efisien juga dalam pemberian pupuk. Beda dengan yang kita dalam wadah, mau nggak mau kalau jenis ini ya paling lama 8 bulan juga harus sudah segera ada penambahan sedikit pergantian media tanam. Ya, tapi nggak semua, nggak full, jadi di pinggirnya aja. Dan pohon bisa kita akar, nggak perlu dicuci. Dengan seperti ini dia akan liar mencari makanan
kemana dia suka. Nanti hubungannya sama batang. Hubungannya sama batang, dia otomatis akan ikut besar. Ketika dia cari makanan yang dia cari sesuai yang dia konsumsi, dia akan besar. Ketika batangnya besar dan ada kesuburan di sana, semua ikut subur. Seperti cabang-cabang pun anak itu subur. Ini beberapa kali mengalami pemangkasan pun tidak ada yang kecil, langsung walaupun muda besar, walaupun muda seperti ini besar, seperti ini juga besar. Ini udah mulai subur. Karena apa? Ini hubungannya dengan cari makanan yang dia dapatkan. Itu beberapa menyiasati pohon itu biar cepat besar dan subur, yaitu dengan menarik akar keluar dibantu melalui pipa-pipa ini. Ada jenis yang lain bisa dengan metode gantung seperti ini. Iya. Itu ada cemara juga bisa. Terus kawista juga bisa. Beberapa pohon bisa digunakan seperti ini. Gunakan material-material yang Bisa lapuk. seefisien mungkin. Oh, gitu. Seefisien mungkin. Kalau bambu ini cuman bisa digunakan sekali. Kalau dengan pipa bermaterial PVC itu bisa berkali-kali sebenarnya. Cuman larinya ada efisien, Gampang dari sisi didapat cost. juga, kan? Ya, mudah didapat. Dan ini biasanya seusianya akar yang kita butuhkan sesuai lapuknya pohon. Dan kalau bambu seperti ini berbahan alam, kelembaban suhu di dalam media ini juga terjaga. Tapi kalau bermaterial PVC, dia penghantar panas juga, jadi kurang bagus. Kalau saya selalu gunakan yang bambu. Iya. Kalau untuk reporting itu sebetulnya untuk tanaman-tanaman yang memang sudah siap ada di wadah, artinya di dalam pot Bonsai. itu bisa diperlakukan reporting. Reporting itu biasanya dibutuhkan ketika diameter pohon dan jarak akar sudah butuh wadah yang lebih besar. Terus kedua, reporting itu dilakukan ketika media dalam wadah itu sudah kurang bagus. Tandanya media itu kurang bagus biasanya diikuti sama daun-daun yang kurang subur. Biasanya daunnya sudah hijaunya kusam, hijaunya pucat, cenderung menguning. Itu artinya pohon ini sudah haus dengan unsur hara, butuh suplai vitamin, mungkin seperti itu. Jadi pergantian reporting itu dilakukannya satu tadi ketika diameter akar atau radius akar sudah penuh, sudah kurang lebar, karena seiring perkembangan pohon akarnya biasanya jauh. Ketika ganti pot itu sekalian potong akarnya atau enggak, Pak? Ya, otomatis potong akar. Ya? Nah, itu hati-hati ketika nanti mau reporting, lihat dulu kesehatan pohon. Lihat kesehatan pohon seperti apa. Jadi kalau ketika pohon ini lagi kurang sehat, jangan dilakukan reporting. Karena itu rawan. Kalau kekebalan dia rawan, dia akan mati ranting, bahkan mati semua. Ini bicara tentang wiring ya. Tentang wiring. Wiring itu kaitannya sama pembentukan arah ranting, karena wiring itu dibutuhkan untuk mengatur arah ranting. Dibutuhkannya wiring. Sebetulnya yang natural sih model cutting. Jadi enggak pakai kawat, ya? Enggak pakai kawat. Jadi ketika hanya memotong aja. Ya, ketika saya butuh cuman mau menghidupkan beberapa cabang, saya potong aja yang ini. Oh, gitu. Itu model cutting. Tapi dilihat arah cabangnya ya, Pak? Ya, dilihat arah cabangnya. Jadi wiring pengawatan itu sebetulnya untuk tidak harus sebenarnya. Tidak harus. Oh, iya. Hanya untuk memudahkan kita mengarahkan cabang-cabang seperti itu. Nah, nanti misalnya ada beberapa cabang, satu contoh ini ada cabang subur, larinya ke atas. Saya misalkan menginginkan larinya ke samping. Samping, dan ini ketika ini lari ke samping, ini harus mengarah ke sisi sampingnya lagi. Nah, dengan dipotong ini nggak mungkin.
Kalau sudah seperti ini dipotong nggak mungkin. Oh, iya. Mau nggak mau dengan teknik wiring kawat. Diameter kawat mengikuti diameter cabang yang mau kita kawatin. Bisa juga lebih kecil, tapi nanti dia akan menggunakan lebih dari satu kawat. Untuk pelepasannya kita lihat dulu. Ketika dia setelah kita wiring masih belum sesuai yang kita inginkan, masih belum, artinya kalau kawat itu kita lepas dia akan kembali lagi, kita gunakan kawat yang lebih besar. Nah, pelepasannya kita lihat kawat ini sudah tertutup kambium atau belum. Oh, tenggelam itu ya, Pak? Ya, biasanya seiring perkembangan diameter cabang, kawat ini akan tenggelam dari kambium pohon itu sendiri. Nah, itu segera dilepas. Lebih bagus jangan meninggalkan noda. Jadi sebelum tertanam kambium, kita lepas dulu kawat itu. Kita gunakan yang lebih besar lagi diameternya agar arah yang kita inginkan tercapai. Nah, seperti ini ada ranting yang kurang nyaman, kita bisa kawat arahnya nanti. Bisa diarahkan kawat. Jadi wiring kawat, pengawatan pada ranting semata-mata untuk memudahkan arah dari cabang-cabang yang akan kita inginkan. Mengenai unsur bisnis dalam bonsai itu banyak sekali potensi. Sebetulnya apapun itu hobi. Hobi apapun sebenarnya, Apapun itu hobi. Kalau kita jalani, kalau hobi biasanya kan lahir dari hati kita sukai. Serepot apapun dan sesibuk apapun kita pasti akan kita lakuin. Kalau kita ikhlas menjalankan itu, pasti ada unsur imbalan di situ. Unsur imbalannya. Ya mungkin ada orang tertarik seperti bonsai, itu potensi sekali untuk bisnis, potensi sekali, sangat-sangat luas potensinya. Hanya saja kita kalau orientasinya langsung ke bisnis, kita banyak gagal. Jadi kita curahkan semuanya ke pohon. Nanti kalau ada orang suka, pasti akan dibeli dengan harga yang pantas. Itu pasti. Ada teman-teman yang suka dengan karya kita, pasti akan dibeli. Cuman kalau orientasinya langsung ke bisnis, ya kita harus imbangin kuat di situ. Karena apalagi seni bonsai itu kalau kita kupas sebetulnya sangat luas sekali. Tekniknya sangat luas sekali sebetulnya. Nah, kaitannya sama bisnis ya pasti ada. Apapun itu hobi pasti ada bisnisnya. Jadi bisa menghasilkan juga, Pak? Bisa untuk side job. Bonsainya kalau ada yang berminat seperti itu. Ya. Dan biasanya gini, ada dalam bermain bonsai itu ada beberapa orientasi. Ada yang memang hobinya pendangkel, itu pun ada unsur bisnis di sana. Teman-teman banyak mencari bahan ke mereka yang profesinya pendangkel. Tapi biasanya pendangkel berhenti hanya sebatas mencari bahan. Dia tidak sabar untuk sampai menghasilkan karya seni bonsai. Biasanya kalau pendangkel seperti itu. Jarang yang sampai selesai karena pasti begitu dia dapat bahan bagus langsung walaupun dia nggak dijual pasti akan diambil sama komunitas penghobi seperti itu. Terus mengenai apa namanya tadi? Tadi pendongkel, terus beberapa penghobi, tadi untuk lomba. pendangkel, terus tadi ada penghobi. Ya. Penghobi itu dia akan dengan sabar mengikuti pergerakan dan pertumbuhan dia dari mulai ground, dari perkembangan dia di pot sampai dia berhasil membentuk gaya yang kita inginkan. Itu penghobi. Terus ada yang hanya sebatas mencintai karya, benci karya, itu dengan dia beli kolektor berarti ya. Ada lagi kolektor. Terus ada yang benar-benar murni technical seni bonsai, itu orang bilang sebagai trainernya. Oh, trainer ya. Trainernya itu dia melatih perantingan segala macam. Dia hanya sampai di situ. Biasanya dia kurang sekali memiliki koleksi. Dia lebih senang nge-wiring, lebih senang mengarahkan cabang-cabang dan membentuk sampai selesai. Ada yang tadi kolektor itu lebih menikmati yang sudah siap jadi,
penikmat aja. Nah, ada kolektor sambil dijual. Berapapun itu mahalnya dia beli, dia pelihara. Jadi suatu saat dia akan jual lagi. Jadi ada nilai investasinya juga sebenarnya. Ada nilai investasi dan nilai jualnya juga biasanya lebih dari itu. Selama dia mampu merawat pohon itu, karena ini makhluk. Nah, ini karena bicara seni, harga itu nggak ada patokan sebetulnya di dunia bonsai. Nggak ada patokan harga, hanya kepantasan sebetulnya. Harga itu mengikuti hanya kepantasan. Jadi ada yang rezekinya dia bonsai memang belum layak, nilainya tinggi, ada juga yang bonsai memang sudah berkali-kali kontes, mungkin dari si pemiliknya juga sudah kepingin ganti, nilainya nggak begitu mahal, ada terjadi. Jadi kalau bicara harga itu relatif, tapi ada beberapa kriteria kenapa sih bonsai itu mahal. Salah satu bonsai itu mahal karena orientasinya ke kontes. Orientasi kontes. Ketika orientasi kontes itu semua anatomi dari pohon itu disempurnakan. Dari satu contoh tadi ada akar, ada batang, ada cabang, ada perdaunan, seperti itu lengkap. Dan anatomi itu bukan sebatas simbolis, tapi memang benar-benar pohon itu pohon di skala kecil seperti di alamnya. Artinya kalau di skala kecil ya aturan permainan ini komposisinya harus seimbang, keseimbangan itu. Jadi kalau bicara harga itu relatif sebetulnya. Tapi memang ada jenis dari bahan, ada jenis pohon yang punya nilai. Ada beberapa jenis pohon yang punya nilai. Salah satu ini juga punya nilai juga ini. Gitu. Selain ada santiki, ada serut, ada asem. Ini juga salah satu jenis yang memang punya nilai. Kalau kita penggarapannya sesuai.